Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Maiwa TV. Kita masih membahas tentang ribut-ribut soal Munaslup Ikatan Alumni Universitas Muslim Indonesia. Beberapa tahap, beberapa langkah sudah berjalan. Kini kita hadirkan seorang tamu yang kebetulan hadir dalam acara Munaslup yang berlangsung beberapa hari yang lalu, yang berlangsung di kampus UMI. Selamat datang Pak Dr. Insinyur Natsardesi, MSc. Sure. Panjang kali namanya ini. IPM. IPM, IPM apa? Insinyur Profesional Madya. Masih muda, cerdas, gesit, dan kreatif ya. Kalau nama panggilannya lebih gampang Alo ya. Siap. Oke. Saya konfirmasi dulu. Nah, Munaslup yang berlangsung di Fakultas Kedokteran, Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia itu menimbulkan kontroversi atau perdebatan di luar, khususnya di kalangan alumni. Sekarang saya konfirmasi ke Pak Alo dulu nih. Iya. Hadir ya sebagai peserta? Hadir sebagai peserta dari Fakultas IKA Fakultas Pertanian. Berapa orang dari IKA Pertanian? Di pertanian itu ini masih ada mandatnya, ada 5 orang. 5 orang ya? Iya. Berarti itu kita sebut sebagai komisariat ya? Komisariat Fakultas Pertanian. Ya. Nah, di antara fakultas itu kan berarti semua 5 ya, rata-rata 5 ya? 5 orang. Iya. Itu ada fakultas berapa? 9? Ada 13 ya? 13 itu komisariat. Oke, saya konfirmasi dulu. Itu memang pelaksanaan Munaslup itu berlangsung sehari ya? Atau setengah hari atau? Tidak cukup setengah hari karena pembukaan sekitar jam 8 dimulai, registrasi, kemudian karena panas suasana di dalam, maka pada saat menjelang duhur itu di skorsing untuk salat itu. Duhur? Isya Ramadan. Setelah itu? Iya, setelah itu masuk kembali membicarakan seperti apa formulasi yang tepat dalam pelaksanaan musyawarah nasional IKA. Ya. Saya lihat di video yang beredar, Bapak ada juga nggak kencang bicara apa ini? Dari awal saya sudah menginformasikan bahwa karena surat permintaan menjadi peserta itu 3 hari sebelum Munas pada tanggal 18 Mei, pada tanggal ini masih ada. 18 Mei, betul. Jadi musyawarah nasional itu tanggal 18 Mei. Kemudian surat permintaan mandat itu untuk peserta dari tiap-tiap fakultas itu ada 5 orang itu 3 hari sebelumnya itu disampaikan kepada ketua-ketua IKA masing-masing. Teknisnya saya lihat sudah direncanakan dengan bagus ini, karena kelihatannya masing-masing dekan yang menyampaikan surat itu kepada ketua-ketua IKA. Nah, dari situ mandat itu dikirim ke ke dekan yang mendaftarkan nama-nama peserta. Sehingga kalau ada kasus misalnya pada saat mau masuk di ruangan lalu kemudian tidak ada namanya, itu jadi problem. Karena polanya adalah mandat di-store kepada dekan yang mendaftarkan peserta yang 5 orang itu. Pada saat kita ke sana di kepanitiaan sudah ada daftar nama sesuai dengan mandat. Jika ada perubahan tiba-tiba misalnya, maka panitia mau tahu itu yang ada, yang di mandat, yang perlu masuk. Seperti itulah situasinya pada saat kita akan memulai masuk. Dan situasinya pada saat ini saya melihat ada sesuatu yang kurang baiklah, karena kelihatannya semacam ada pengamanan dari pihak kepolisian saya melihat. Yang berbaju lengkap dan sebagainya, dan pada saat kita masuk itu di screening betul. Anda dari mana, apa dan sebagainya, dan tidak ada yang boleh masuk kalau bukan peserta yang mendapat mandat. Termasuk saya dilarang masuk. Iya, seperti itu. Kan pertanyaannya ada apa di balik mensuasanakan seperti itu, seakan-akan ada suasana yang cukup mengancam.
Padahal ini kan ikatan alumni. Iya, seperti itu Ya, suasananya. Oke, sekarang 3 hari sebelum ini dapat mandat, memang memadai waktu itu untuk persiapan sebuah munas? Saya kira ini tidak cukup. Tidak cukup ya. Entah apakah ada yang tersembunyi Ya, dikomunikasikan ke misalnya yang jauh, yang ada daerah-daerah itu misalnya sudah ada komunikasi lebih awal 1 minggu sebelumnya, karena kan butuh waktu ini, Ya, butuh waktu kalau misalnya dari Kalimantan, dari Papua untuk data, karena ini kan musyawarah nasional. ya. Lagi-lagi saya menganggap bahwa ini kelihatannya agak disembunyi-sembunyikan. Bahasa Makassarnya coko-coko lah. Seperti Bapak punya tulisan Ya, yang seperti viral itu. ya. Ada apa? Namanya musyawarah nasional, tetapi pelaksanaannya sembunyi-sembunyi. Berarti ini terkonfirmasi bahwa coko-coko yang Bapak sampaikan di media itu memang ternyata berlangsung ya? Faktanya memang begitu. Karena sempat saya protes. Sebelum itu Pak Rektor masih ada, saya sudah protes. Ini musyawarahnya seperti musyawarah di kampung saja. Musyawarah tidak seperti namanya musyawarah nasional. Yang namanya musyawarah nasional gaungnya juga harus secara nasional. Tetapi pelaksanaannya seperti pemilihan ketua ketua RT. Seperti itu. Seperti itu suasananya. Karena kita kan alumni sangat berharap bahwa ya kampus kita ini yang kita sayangi, yang kita cintai ini gaunnya juga adalah secara nasional seperti itu. Judulnya saja musyawarah nasional. Musyawarah nasional. Tapi waktu tidak memadai. Bahkan yang Jabodetabek saya tanya waktu itu, dia bilang bahkan sehari sebelumnya baru saya dapat mandat. Nah, seperti itu Itu situasinya. ya. Terus yang kedua ada pembatasan situasinya, ada pembatasan orang masuk, jadi orang-orang di luar peserta sama sekali tidak boleh masuk di kampus. Iya, sebenarnya ini harus menjadi gaweannya semua alumni, karena inilah saatnya, tempatnya yang namanya musyawarah nasional. Tempatnya kita ketemu-ketemu seperti reuni lah di tingkat alumni kita di UMI. Bahkan saya biasa mendengar orang kalau acara-acara begini semuanya di sinilah siarnya kampus. Iya, seperti Artinya gaung keluar bahwa ini kampus ada loh, ada alumninya besar kan gitu. Ya. UMI juga yang dapat manfaatnya kalau misalnya siar itu jalan ya. Ya. Siar itu pengertian misalnya begini, adalah spanduk di luar, adalah baliho, supaya ada keseruan. Gimana itu? Itu tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi suasana itu saya anggaplah pada saat pelaksanaannya itu kan saya lebih awal ya memulai mempertanyakan situasinya kenapa musyawarah nasionalnya ini di dalam forum ini? Sudah di dalam forum. Ini yang Bapak sampaikan di dalam forum? Di dalam forum. Terus jawabannya apa? Saya sempat mempertanyakan, kalau ini musyawarah nasional tentu ada syarat-syarat, ada agenda acara, ada tata tertibnya, ada pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ada program dan sebagainya. Tetapi lagi-lagi karena yang menjadi steering itu adalah dari pihak internal kampus, yayasan bahkan, kelihatannya ini adalah dosen-dosen di dalam yang sangat mengkhawatirkan barangkali kalau bukan orangnya yang menjadi ketua IKA itu akan mungkin ada pandangan negatifnya kalau bukan orang yang dipersiapkan menjadi ketua IKA menjadi ketua IKA, sehingga semua prosedur-prosedur normal dalam acara musyawarah itu kelihatannya tidak diadakan, termasuk seluruh draft-draft itu, draft-draft musyawarah nasional itu tidak ada. Jadi dia sifatnya apa yang ada di meja pimpinan steering itulah yang dibaca dan pola-polanya sedikit memaksa, itulah yang kemudian panas suasananya di dalam. Terus bagaimana dong kalau membahas munas tapi tidak ada draft-draft ADRT, tata tertib bahkan inilah saya sayangkan. Jadi terkonfirmasi itu tidak ada ya, tidak ada pembahasan ya? Tidak dibahas. Ini yang saya sayangkan bahwa kita ini kampus, tapi cara-caranya tidak ada cara-cara akademik, menyiapkan konsep munas, draft munas, agenda acara, tata tertib, tidak ada anggaran dasar dan sebagainya dalam pelaksanaan ini. Berarti steering tidak bekerja ya? Kelihatannya steering ini seperti dikejar target. Jangan-jangan juga tidak ada SK-nya dia?
Saya kurang tahu kalau itu, tetapi pada prinsipnya saya lihat tidak siap karena Siap, ya. ada tas yang dibagikan, tetapi itu di dalamnya adalah semacam ada buku tapi buku kosong, Oh, tidak ada tata buat tertib agenda coret-coretan acara, lah, coret-coretan dan sebagainya dengan satu pulpen. Karena kalau dibilang tidak siap, saya lihat tadi itu ada tas, dia sempat bikin, ada ID card, Ada. bahkan beberapa saya lihat pakai baju seragam, berarti sebenarnya ada siap harusnya ya. Kalau dilihat itu. Kalau baju seragam itu dipersiapkan oleh fakultas masing-masing, Oh, fakultas tetapi pada draft pelaksanaan musyawarah nasional saya anggap tidak ada. Saya tanya petugas yang ada saat itu kepolisian, saya tanya, Pak berapa orang Pak? 30 orang katanya. Bus, ini dari siapa ini? Ya. Itu benar itu ya ada. Banyak polisi. Ada. Itulah yang kita pertanyakan, ada apa maksudnya? Adakah suasana yang mencekam dalam pelaksanaan musyawarah nasional ini sehingga kita harus datangkan polisi seperti itu? Apakah sudah tidak ada kepercayaan pihak rektorat kepada alumni-alumninya sehingga harus disediakan pengamanan yang ekstra di kampus? Kalau suasananya begitu kan itu mengindikasikan bahwa alumni-alumni yang akan masuk ini akan mengganggu suasana ketentraman di kampus. Padahal kan pada saat itu kalau tidak salah hari rayanya umat Kristen pada saat itu. Justru itu pemilihan tanggal merah juga itu kan jadi masalah juga, masalah lain juga. Artinya kan saat libur tidak ada, dengan demikian agak gampang ditutup itu pintu gerbang, tidak ada orang perkuliahan. Terus pemilihan tempat juga memang tidak di siap, lantai 4. tidak dipersiapkan untuk acara besar memang, karena itu kan pas-pasan ya kapasitasnya ya. Saya melihat suasananya begitu. Pada prinsipnya saya melihat tidak ada kesiapan, baik draft pelaksanaan musyawarah nasional. Tidak ada kesiapan atau sengaja dibuat tidak siap? Karena kelihatannya dikejar target. Panitia pelaksana ini dikejar target untuk segera memformalkan adanya ketua umum IKA pada saat itu. Tapi dengan dikejar target malah muncul masalah baru. Nah, saya anggap ini yang bisa dipermasalahkan. Karena kan kita ini berkelompok, berorganisasi, berika, ada regulasi yang kita pegang. Ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Sehingga ini bisa menjadi celah bahwa sesungguhnya apa yang ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu tidak dibahas di dalam pelaksanaan musyawarah nasional. Kalau tidak ada dibahas ADRT, sekarang pengurus terbentuk nanti bekerja atas dasar apa kalau tidak ada ADRT? Ada upaya-upaya mencari pembenaran dengan cara menyatakan bahwa akan dibentuk tim khusus yang akan membicarakan anggaran dasar. Ini kan nalar keorganisasian kita menjadi hilang ketika ada upaya melahirkan pemimpin, tetapi dia sendiri bikin aturannya. Pemimpinnya, anggaran dasar, anggaran rumah tangganya tidak dibicarakan. Nanti setelah ketua terpilih, baru dibicarakan tentang syarat-syarat seorang ketua IKA. Jadi kan begitu. Sangat tidak lazim. Membolak-balik nalar keorganisasian kita di dalam berorganisasi. Kayak orang berhaji dulu belum bisa hadat. Ya, seperti itu situasi di dalam itu. Nah, saya menganggap ini ada ya kejar target lah ini antara. Karena kan ADRT perlu, karena nanti di konsideran SK itu kan mesti ada sebutkan pasal ayat kelihatannya itu akan anggaplah akan direkayasa sedemikian rupa saja untuk dilakukan penetapan, karena tidak ada pembacaan penetapan, tidak ada pada saat itu nomor berapakah, seperti itu. Jadi saya anggap itulah yang dalam nalar sehat keorganisasian kita itu tidak dilaksanakan seperti itu. Jadi artinya jadi masuk di akal bahwa banyak orang yang protes alumni ya. Salah satunya dari teman-teman kita dari Forum Komunikasi Alumni Lintas Fakultas yang melakukan protes, bahkan melakukan langkah-langkah hukum.
ternyata memang banyak ini ya. Saya kira kalau dilakukan langkah hukum, perdebatannya di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tata cara pelaksanaan musyawarah nasional. Nah, ini kan terkonfirmasi. Kalau ini diuji coba, kalau ini diuji, maka tentu jadi masalah. Pelaksanaan musyawarah nasional ini bisa jadi dianggap sebagai sesuatu yang tidak mengikuti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ika ini, iya, seperti itu. Ya? Iya, menurut pandangan saya sebagai alumni sekaligus peserta Munas pada saat itu. Ini kan terkonfirmasi situasi dalam tidak ada pembahasan ADRT, tata tertib, kriteria calon dan lain-lain yang lazim dilakukan dalam sebuah musyawarah ya. Sama sekali tidak ada. Terus yang kedua, boleh diceritain, ini kan dari undangannya kan musyawarah nasional, tapi berubah jadi munaslup, gimana itu? Perkembangan di dalam. Saya kan berawal menyatakan kami dari IKA Pertanian UMI tidak akan meminta melanjutkan forum ini kalau tidak ada draftnya, tidak ada anggaran dasar, tidak ada anggaran rumah tangga, tidak ada draftnya, tidak ada agenda acara, ya, tidak ada tata tertibnya, kita bermusyawarah. Itu ya? Tidak, saya bilang, tetap kita tidak boleh laksanakan ini, kita tidak boleh lanjutkan kalau belum ada. Makanya diskursin dulu. Setelah diskursin, masuk lagi, kita berdebat lagi, masuk duhur, diskursin lagi. Seperti itu. Jalan keluarnya munaslup. Pada prinsipnya yang hadir di situ mau melihat bahwa ini adalah sebuah kemajuan karena kita sudah mau melaksanakan musyawarah. Tetapi sebaiknya namanya musyawarah nasional luar biasa. Apa itu luar biasanya? Karena tidak ada agenda acaranya, tidak ada apanya. Kan ini kayak rapat-rapat kayak rapat-rapat seperti saya kemukakan bahwa ini kayak seperti zaman Orde Baru. Anda pimpin di situ, maunya saja Anda ketuk, semua saran dari bawah itu tidak didengar. Sekedar numpal lewat saja, agenda penetapan itu yang dia selalu mau tetapkan. Seperti itu, karena kan ada perdebatan di situ antara dibentuk dulu formatur, baru dipilih ketua umum, tetapi pimpinan tidak mau, langsung saja ditunjuk ketua umumnya, karena sudah ada yang siap di internal kita ini, saya bilang begitu. Jadi saya kira inilah yang dimaksud dengan kejar target, kelihatannya ini panitia pelaksana. Tapi akhirnya jadi terbukti jadi masalah. Saya kira itu sesuatu yang hak alumni kita untuk menggugat itu, mensomasi, kalau perlu dibawa, diuji ke proses hukum terhadap pelaksanaan musyawarah nasional itu. Karena kan kita semua orang akademik, kita lahir dari kampus ini. Kalau kita berorganisasi, baru kita tidak bicarakan, tidak musyawarahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, maka disinilah awal rusuhnya ini organisasi. Rusuh tanda kutip karena kan dasarnya kita ini adalah dari aturan. Kalau aturan tidak diungkapkan, lalu kemudian kita mau pilih si A, disitulah awalnya. Contoh kecil misalnya gini, menamakan Munas itu kan harus ada dasarnya Munas. Kan ada juga yang misalnya organisasi lain menyebutnya adalah kongres. Ada juga yang menyebut, kalau misalnya di UMI biasa disebut muktamar. Jangan-jangan kalau dibuka ADRT-nya bukan Munas namanya. Itu contoh kecil itu. Artinya kan jadi perdebatan baru ya. Banyak kerancuan yang saya lihat di pandangan Pak Rektor menyatakan Pak Zulkarnain Arif sebagai itu adalah pada saat itu adalah ketua harian. Tetapi saya ungkapkan di forum bahwa pada saat itu Pak Zulkarnain Arif tidak berposisi sebagai ketua harian. Karena ada surat mandatnya pembentukan IKA UMI Sulsel, di situ bertanda tangan ketua umum IKA. Jadi siapa yang benar ini, Pak Rektor atau ini surat yang ditandatangani oleh Pak Zulkarnain Arif? Jadi kan berarti ada dokumen dokumen yang saya pegang di situ bertanda tangan ketua umum IKA. Sementara pernyataan Pak Rektor di forum menyatakan ketua harian. Masalah baru ini. Dan saya itulah sebabnya saya bilang kalau mau diuji secara hukum ini banyak pelanggaran yang terjadi. Lalu kemudian karena mengaku hanya selama ini ketua harian sehingga tidak ada keinginan untuk mempertanggungjawabkan ke pengurus saya lalu. Tapi melantik.
Tetapi ada pelantikan dan pembentukan beberapa IKA-IKA itu. Itu adalah sekelumit masalah yang kalau diuji dalam aspek keorganisasian, maka ini saya kira banyak pelanggaran. Banyak pelanggaran yang dilakukan seperti itu. Iya, karena seperti begini, merubah agenda acara dari Munas ke Munaslup, kan tentu juga harus ada dasar, dan dasar itu sekali lagi kembali kepada ADRT. Anggaran dasar. Di pasal mana yang membolehkan dalam satu kali acara boleh merubah judul? Sama sekali tidak ada dasar, sama sekali tidak ada dasar landasan hukum untuk merubah dari saat itu dibahas. Pada saat itu yang ada pembicaraannya karena memang kita anggap tidak ada yang mau mempertanggungjawabkan kepengurusan yang sudah lewat ini, tidak ada yang mau bertanggung jawab, maka forum menyatakan kalau begitu ini Munas luar biasa. Tetapi lagi-lagi setelah kita tetapkan sebagai Munas luar biasa, pimpinan sidang tidak mengikuti agenda acara dan tata tertib, karena kan seharusnya ada perubahan pimpinan sidang, tapi itu tidak terjadi, tetap dipegang oleh steering yang rata-rata steeringnya adalah dari pihak internal kampus. Maka saya lihat ada Pak Lambang sebagai orang yayasan kan, jadi yayasan pun turun, atau dia sebagai apa dia ketika pada saat itu juga tidak dibicarakan perwakil yang dimaksud dengan formatur itu seperti apa, karena formatur kan kita mulai adalah perwakilan dari komisariat, dari fakultas, dari daerah yang dibantu. Diminta juga, tapi saya belum lihat di anggaran dasar apakah dimungkinkan formaturnya juga dari pihak rektorat. Karena setelah berjalannya ini proses sidang formatur, pimpinan sidang langsung menyerahkan pimpinan itu kepada Pak Rektor. Dan setelah saya lihat, saya identifikasi ini peserta semua yang menjadi formatur, kelihatannya rata-rata dosen di dalam beraktivitas di kampus. Saya melihat itu. Sehingga padahal di ADRT saya membaca dikit, ADRT itu ada pemisahan, tidak boleh sebenarnya. Pengurus IKA adalah aktivitas kampus. Kalau benar anggaran dasar tidak membolehkan ini itu, tidak membolehkan berarti melanggar semua yang kemarin. Maka boleh kita uji legalitas pelaksanaan dan para peserta Munas itu. Terus sekali lagi kita mesti uji ya. Iya, diuji. Oke, sekarang dengan situasi seperti itu, ini kan begini, lazimnya semua munaslup itu atau munas, biasa itu kan ada keputusan-keputusan di dalam itu kan dibuatkan berita acara. Berarti sama sekali waktu itu tidak ada berita acara dari munas ke munaslup tidak dibuat berita acara. Kalau itu saya kira secara administrasi mereka akan taktisi. Oh, dia bisa bikin ya? Iya, langkah-langkah teknis seperti itu gampang. Gampang ya? Ya, gampang Tapi saat itu enggak? Pada saat itu tidak ada. Jadi, saya kira kalau ada itu akan ditaktisi sedemikian rupa untuk memenuhi prosedural. Karena pasti khawatir juga mereka kalau digugat secara prosedural ini diuji secara hukum, prosedural pelaksana musyawarah nasional akan banyak saya kira melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Karena kan kalau diuji juga, maka anggaran dasar, anggaran rumah tangga mana yang kita gunakan untuk menguji keabsahan pelaksanaan musyawarah nasional. Sementara ini anggaran dasar tidak pernah disampaikan. Yang ada adalah anggaran dasar di tahun 2009. Dan tidak dimunculkan. Itu pun tidak dimunculkan untuk kita dianggap tidak ada ADRT saat itu kan? Ya. Iya. Oke, sekarang ini suasana tadi sudah selesai kita bahas panjang lebar. Sekarang pertanyaan saya, ini ada teman-teman yang melakukan gugatan hukum sampai masih pada proses surat teguran hukum ya. Jadi belum pada proses hukum. Apa tanggapannya Pak Alok sebagai peserta? Kalau saya melihat prosedural normal keorganisasian kita, maka kalau ada alumni, baik forum lintas alumni atau itu hak, itu adalah haknya, dan saya kira itu adalah sebuah proses untuk menuju IKA UMI menjadi lebih baik. Ini kalau disikapi antar yang mensomasi dengan pihak yang disomasi termasuk pihak rektorat itu mau membuka diri untuk duduk bersama, karena ini kan kepentingannya adalah kepentingan UMI.
kepentingan UMI menjadi kampus memang yang kita anggap selama ini kampus swasta terbaik. Artinya dibutuhkan kearifan semua pihak ya. Tentu. Untuk duduk bersama. Tentu. Karena ini tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir bahwa akan ada misalnya Anda diganti sebagai ketua umum IKA, ini akan berdampak pada komposisi rektor. Ini saya sampaikan juga di forum bahwa kita ini alumni betul-betul hanya mau melihat bahwa IKA UMI harus baik. Menjadi IKA yang menjadi terbaik karena banyak juga pendekar-pendekarnya alumni kita ini yang saya kira yang hebat di luar. Jangan dikecilkan dengan cara melaksanakan musyawarah nasional yang mengkerdilkan logika keorganisasian kita. Seolah-olah di UMI tidak ada orang pintar lagi. Itu maksudnya. Jangan khawatirlah. Kita pahamlah bahwa yang seperti itu. Karena saya dengar dari orang teman-teman yang melakukan gugatan itu, dia berkali-kali menegaskan bahwa kami bukan memprotes atau mengkritisi soal siapa ya hasil dari musyawarah atau apalagi mengkritisi atau menolak orang-orang tertentu. Kami lebih fokus pada mengkritisi proses pelaksanaan munaslup itu. Itu sependapat ya? Saya kira kita ini kan keterpanggilan kita sebagai alumni UMI yang ingin melihat bahwa IKA ini menjadi IKA yang terbaik untuk kebesaran alumni dan kampus. Sehingga saya kira saya sangat sepakat dilakukan itu. Kalau perlu diuji coba secara di keabsahan dari pelaksanaan Munas ini menggunakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mana supaya kita sama-sama memperbaiki ini. Tapi itu tadi ada saran bagus tadi ya, sebelum masuk proses hukum, kalau bisa nggak usah sampai proses hukum lah. Kalau bisa mereka berembuk lah dengan kearifan masing-masing ya. Itu kalau kita meninggalkan konflik of interest yang ada pada diri kita masing-masing, meninggalkan ego masing-masing, yang kita lihat adalah pesannya Prof. Almarhum bahasa lama bahwa UMI ini adalah kampus dakwah Islami dan kampus Islami. Jadi cara-caranya adalah musyawarah secara Islami, bukan musyawarah secara coko-coko. Ya, tidak Islami itu. Tidak Islami itu tidak dibenarkan. Apalagi injak-injak orang. Ya, nah, seperti itu. Nah, kemudian satu lagi ada saya lupa tadi, saya tanyakan. Ini juga dalam proses itu tidak memberi kesempatan pada alumni-alumni lain untuk maju bertarung sebagai ketua umum. Atau memang ada proses itu ada? Ini karena menurut saya dilandasi oleh kekhawatiran-kekhawatiran. Nah itulah tadi yang kekhawatiran. Dengan landasan kekhawatiran-kekhawatiran itulah menyebabkan banyak polisi yang dilibatkan masuk, melarangnya. Kekhawatiran bukan peserta. Jadi seperti dia lagi halusinasi tingkat tinggi menurut saya atas tindakan-tindakan misalnya mendatangkan polisi dalam rangka pengamanan. Saya tidak tahu mendapat info dari mana sehingga mendatangkan polisi. Saya kira alumni tidak ada keinginan untuk. Ini kayak semacam paranoid ya? Benar ya? Ketakutan yang berlebihan. Saya kira begitu. Tapi pada prinsipnya tidak ada keinginan alumni mau kasih kacau seperti itu. Kita justru bangga kalau ada musyawarah nasional dan semua kita ikut terlibat memeriahkan itu. Saya tidak tahu informasi dari mana. Mungkin ada informasi yang menyatakan bahwa akan terjadi semacam penggulingan kekuasaan atau apa sehingga itu menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan seperti itu yang berlebihan. Karena saya dengar juga pernyataan sekilas kuasa hukum Pak Samsudin. Oh, sudah ada kuasa hukumnya, Pak? Sudah ada. Berarti sudah akan menuju proses hukum ini? Proses hukum itu masih dalam proses somasi dulu. Oh, somasi. Somasi sih ini karena kemarin kan ada acara konferensi pers. Iya. Sudah ada pembuatan kuasa hukum dan kuasa hukum sudah mengambil langkah. Tapi langkah yang ditempuh dulu adalah somasi. Itu yang kami pahami waktu konferensi pers. Yang disampaikan oleh Pak Dito Boherudin dan Pak Didi. Nah, saya kira harapan kita tidak sampai berproses hukum. Karena pernyataan Pak Samsudin bilang begini. Kita ini kan semua alumni. Tidak adalah kita yang mau melihat ini kampus kita mau rusak. Nah, tentu tadi menyambung apa yang disampaikan Pak Lo tadi bahwa dibutuhkan kearifan semua pihak, tinggalkan ego, ayo kita cari keluar. Jalan keluar silakanlah berembuk masing-masing pihak yang berkepentingan, terutama rektorat dan pengurus ya. Supaya ini kalau misalnya sesuai prosedur selesai masalah.
Ya. Kira-kira gitu. Ada pandangan lain Pak? Atau Saya kira ada saran lah? kalau saran saya itu tetap kita menginginkan bahwa musyawarah nasional ini tetap mengikuti prosedur yang setuju. ada. Kalau ada peluang, ada peluang untuk kita munasulan dan lebih dimeriahkan lagi, lebih mengajak seluruh potensi alumni yang mau membesarkan IKA ini untuk ikut bersaing, tidak ada masalah. Kalau itu dilakukan selesai masalah ya? Saya kira itu lebih baik. Itu lebih baik, dan pernyataan Pak Zulkarnain Arif juga selalu menyatakan kalau ada yang lebih baik dari beliau. Jadi saya kira Pak Zulkarnain Arif juga ini sangat bijak. Namanya Arif dia. Ya, Pak Zulkarnain Arif juga ini sangat bijak menyatakan, halo, kalau ada yang lebih baik dari saya yang bisa pimpin ini IKA UMI, silahkan. Saya kira harus dibuktikan berarti ini. Ya, saya kira ya pernyataan itu tinggal kita ingatkan lagi Pak Zul untuk membuka ruang lebih besar, karena kan demi kepentingan bersama. Lebih kepentingan alumni. Ya, kampus juga lah. Begitu. Dan kalau bisa sih ke depannya ya pihak rektorat kampus janganlah terlalu banyak mengurusi alumni ya. Kira-kira begitu ya? Karena saya lihat ini saya kira tinggal dicarikan pembatasnya di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Di mana boleh rektorat masuk dan mencampuri IKA, di bagian tidak. Itulah sebabnya pembicaraan kita adalah di landasan musyawarah nasional kita melalui anggaran dasar. Mudah-mudahan ini bisa diperbaiki ke depan dan semua alumni bisa membuka diri. Targetnya adalah, goalnya adalah demi kebesaran ikatan alumni. Karena saya membayangkan kalau mendengar musyawarah nasional, apalagi kampus sebesar UMI, saya membayangkan jauh sebelumnya sudah ribut positif ya. Ini ada calon, semua pasang billboard, 10, 5 billboard, terus dekat-dekat kampus banyak baliho, banyak spanduk. Tapi itu tidak terjadi, jadi kesempatan untuk mensiarkan UMI itu hilang. Satu. Yang kedua, dalam acara prosesi seremoni, menurut lumrahnya kan mengundang para petinggi-petinggi negara. Iya. Katakanlah Kapolda, bahkan sampai menteri bisa diundang. Itu kan siar bagi UMI. Tapi itu tidak dilakukan. Sayang sekali. Bagaimana menurut Pak Palo? Itulah yang saya sampaikan tadi, bahwa ada perbedaan cara pandang antara panitia dan keinginan yang luar biasa daripada alumni untuk membesarkan ini IKA. Ada perbedaan cara pandang dari kepanitiaan. Kalau kepanitiaan berpikir melihat cara pandang kita, maka yang dilakukan adalah menyiarkan UMI dengan musyawarah nasionalnya. Ya, seperti itu. Tapi karena kita berbeda cara pandang ini, mungkin ada juga penjelasannya mengapa sehingga terkesan sembunyi-sembunyi alias coko-coko. Begitu. Seperti katanya Bapaknya. Seperti itu. Padahal kita yang di luar kan mau lihat juga, misalnya ada siaran langsung, proses pelaksanaannya bukan sehari, apalagi setengah hari. Kalau bisa 3 hari lah ada. Ya, seperti itu kelihatannya. Tetapi kelihatannya kalau itu yang kita pertanyakan, maka dia akan menjawab bahwa nanti syiarnya itu pada saat pelantikan dan hari ulang tahunnya UMI. Saya amankan dulu ini ketua umum IKA-nya yang bisa bersinergi dengan rektorat, karena kalau tidak bisa bersinergi dengan rektorat, saya kira mungkin ada problem-problem internal lah. Yang saya tangkap dari situasi yang terjadi dengan cara melaksanakan Munas yang segmen terakhir. Sudah tadi disampaikan, tapi kalau bisa diulang lagi, apa pesan-pesan Pak Lo untuk semua pihak yang terlibat dalam kita sebut perdebatan ini, baik pihak pengurus yang terpilih, pihak rektorat maupun pihak alumni yang ada di luar. Apa? Kalau saya sebagai alumni, niatan kita ini adalah niatan untuk membesarkan UMI melalui ikatan alumni ini. Oleh karena itu, dengan situasi yang seperti ini, ada somasi, ada juga cerita-cerita yang kurang baik yang berkembang, maka sebaiknya kita duduk bersama, mencari jalan keluarnya
Tetapi itu pun kalau kita meninggalkan ego, ego harus itu kita masing-masing. Itu yang pertama. Karena tidak usahlah dianggap ini alumni yang menggugat itu, yang mensomasi itu sebagai adalah lawan. upaya untuk menggulingkan kekuasaannya Pak Zulkarnain Arif. Jangan dianggap itu, karena itu yang muncul, maka tidak ada upaya untuk kita duduk bersama. Tapi pada prinsipnya mereka kita semua ini hadir untuk membesarkan IKA sekaligus kampus UMI seperti itu. Ya, saya kira sinkron, karena dari beberapa pernyataan beberapa teman-teman yang mengatakan bahwa apa yang kita gugat adalah proses, bukan orang, apalagi hasil daripada Munaslup. Jadi terlepas dari kepentingan mau mengganti atau menjatuhkan seorang. Kalau akhirnya mereka berebut dan menghasilkan solusi, toh akhirnya terpilih lagi, selesai masalah, kita ikut. Kira-kira begitu Pak Loy? Ya, saya kira begitu juga keinginan kita, sehingga semuanya bisa menjadi lebih baik. Terakhir, ada lagi yang mau disampaikan? Saya kira semua kita ini mau sekali melihat ini kampus di mana tempat kita dilahirkan, menjadi alumni, menjadi aktivis mahasiswa, menjadi akademisi, menjadi tempat yang betul-betul kita kelahiran UMI itu menjadi spirit kita bersama dengan cara duduk bersama. Kalau perlu kita hilangkan semua kepentingan-kepentingan yang kita dulukan adalah kepentingan membesarkan alumni dan universitas. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Ya, apalagi tidak boleh ada yang ditinggalkan. Nah, gitu. Karena kita malu juga lihat ikatan alumni lain yang sudah maju begitu, kita masih begini. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran, pembelajar yang baik itu tidak jatuh pada lubang yang sama, seperti itu. Tidak bagus juga didengar kalau dianggap bahwa ini IKA UMI, ketua umumnya atau ketuanya itu terus, kan begitu, seperti itu. Tapi tidak berani kita ngomong itu, karena nanti dibilang orangnya lagi berarti bapak ini. Kan kita ini tidak punya calon, yang kita ini menyampaikan saja aspirasi yang berkembang di alumni yang di luar. Berarti kan norma saja, norma umum saja, supaya ada variasi sedikit. Saya kira itu ya. Saya kira itu mudah-mudahan tergambar. Demikianlah perbincangan kita kali ini. Saya Andi Yulam Malambirang, Maiwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.